Halo semuanya, balik lagi di channel RH. Nah, kali ini saya mau bahas spesifik tentang cara saya membuat kolom ya rekan-rekan. Yang barangkali rekan-rekan di sana masih kebingungan konsep kolom sederhana saya. Nah, sebelum kita bahas itu, kita kasih makan dulu ya ikan-ikan saya. Nah, ini dia. Saya udah dibibis ya rekan-rekan. Saya biasa kasih makannya seperti ini sekarang rekan-rekan. Alhamdulillah jinak-jinak, seru sekali ya rekan-rekan, dan lahap sekali. Ini rekan-rekan, seperti ini rekan-rekan. Kalau misalkan kita habis kasih pakan, airnya pasti akan keruh ya, tapi nanti akan bersih kembali karena kita menggunakan filter ya rekan-rekan. Nah, saya biasanya sekarang memberi pakannya seperti itu karena sudah jinak ya, sudah terbiasa. Jadi alhamdulillah ikannya juga sehat-sehat, nggak ada jamur-jamuran, dan tidak ada yang naik ke permukaan ya rekan-rekan. Saya juga seru sekali rekan-rekan seperti ini. Mereka sudah tidak asing lagi dengan ini. Nah, itu kita lihat di sana ikan bawalnya gelap sekali ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan pernah lihat video saya review tentang kolam yang di sana, yang ikan dicampur sana, itu saya pernah memberi pakannya tidak lahap ya, karena saya sedang memberikan kamera di depan kolam itu langsung, jadi saya agak takut. Dan ini rekan-rekan saya tutup sekarang karena apa? Sekarang pancaroba ya rekan-rekan. Kadang-kadang musim hujannya lebat, turun hujannya lebat, kadang-kadang panas. Kalau panasnya sih tidak masalah ya, cuma kadang-kadang musim hujannya lebat karena air hujan itu mengakibatkan air jadi dingin ya rekan-rekan. Itu juga mengakibatkan ikan mudah stres, kemudian juga menimbulkan bakteri ya rekan-rekan. Meskipun sebenarnya tidak ada masalah kalau hujannya tidak terlalu besar gitu kalau saya, tapi kalau terlalu besar jadi air ini dia akan sangat-sangat dingin gitu kan. Jadi ikan mudah stres dan akhirnya timbullah penyakit-penyakit baru gitu kan. Alhamdulillah ya lahap semua. Oke rekan-rekan, langsung aja ya kita review. Ini airnya sudah mulai keruh ya rekan-rekan, dan ikan saya sih sebenarnya masih makannya masih lumayan, tapi kita langsung review aja. Jadi konsep resirkulasi aquaculture system saya itu sederhana sekali ya rekan-rekan, tidak seperti yang lain mungkin yang di luar sana menggunakan filter kurang lebih 4 bahkan 6 filter gitu. Nah, kalau saya hanya 2 di sini. Jadi setiap kolam itu ada pipa pembuangan ya rekan-rekan. Yang di sana itu juga ada setiap kolam, dan saya letakkan pipa-pipa ini di tengah rekan-rekan. Dan rekan-rekan bisa lihat, saya buka aja. Ikan saya alhamdulillah ya kalau begini sudah tidak asing lagi, tidak stres rekan-rekan, karena sudah terbiasa, tidak lari-larian gimana. Nah, konsepnya seperti ini. Saya menggunakan kening 2 inci ya. Ini pipanya saya menggunakan 2 inci. Nah, itu kotor sekali rekan-rekan kayaknya.
ini, dan ini dop ya, dop 2 inci saya lubang-lubangi untuk menyedot kotoran. Konsepnya seperti ini. Nah itu dia, jadi keluar. Sama halnya dengan kolam, jadi saya yang menggunakan pipa pengeluaran ini untuk masuk ke filter itu 2 kolam aja ya rekan-rekan. Dan 1 kolamnya lagi sebelah sana tidak nyambung ke filter gitu, itu sendiri gitu. Jadi hanya 2 aja. Nah, jadi sini rekan, pembuangan itu dia keluar ke sana ya rekan, keluar, dan ini menggunakan pipa 2 in keluar, kemudian masuk ke ini rekan filter. Dan di dalam filter ini sederhana sekali rekan, saya gunainnya di sini ya, saya menggunakan waring untuk permukaan paling bawah ya rekan-rekan. Kemudian kapas, setelah kapas saya gunakan batu fluid, kemudian ditutup lagi dengan kapas putih, dan di atasnya genteng, batu jolit, dan arang. Sebenarnya itu hanya tambahan aja karena nemu arang nganggur saya masukin. Saya hanya menggunakan batu jolit dan genteng aja. Dan di sini rekan-rekan dia keluar lagi, di sini masuk ke pipa yang satu lagi di sini rekan-rekan. Masuk ke filter yang satu lagi rekan-rekan di sini. Nah, di sini menggunakan pipa 1 inch dikarenakan apa rekan-rekan? Di sini pengeluarannya menggunakan 2 inch untuk masuk ke filter, airnya besar. Nah rekan-rekan seharusnya di sini menggunakan pipa 2 inch juga. Nah karena awalnya saya menggunakan pipa 1 inch, makanya sini bisa meluber gitu rekan-rekan. Akhirnya saya buat satu lagi, 1 inch, jadi pengeluarannya lancar gitu untuk masuk ke filter kedua. Dan ini rekan-rekan, ini adalah pipa pembuangan air ya rekan-rekan. Jadi kalau misalkan hujan lebat deras, dia airnya akan keluar sendiri ke sini rekan-rekan, ke pipa ini. Jadi di filter ini tidak akan meluber rekan-rekan, dan kolam pun tidak akan meluber karena di sini ada pipa pembuangan yang full. Kalau kita mau bersihin air, ini tinggal di kebawahin aja seperti ini rekan-rekan. Konsep saya. Nah setelah air masuk ke filter kedua rekan-rekan, dia akan keluar kembali ke sana. Jadi sederhana sekali rekan-rekan, seperti itu fungsinya agar kualitas air bersih. Kalau untuk optimalisasi masalah bakteri hidup segala macam saya tidak menggunakan ya rekan-rekan. Kalau biasanya kan kalau sistem brush itu dia ada filter yang terakhirnya itu di situ dia dikembangbiakan bakterinya ya rekan-rekan, bakteri baik. Di sini saya tidak menggunakan, jadi bak filter ini fungsinya hanya sekedar menjernihkan air dan membuang kotoran-kotorannya itu tersimpan di sini. Makanya saya 2 minggu atau kadang-kadang sebulan sekali saya bersihkan gitu, tergantung airnya gitu bau atau enggak gitu. Itu aja sih rekan-rekan. Ini pun udah menurut saya udah cukup baik ya rekan-rekan, nggak ribet gitu. Dan alhamdulillah di sini saya menaruhkan untuk nilainya itu sekitar 200 ekor, dan bawal kita lihat 250 ekor dengan ukuran dulu itu lebih kecil dari silet ya rekan-rekan. Karena belinya saya murah 250 ekor, dan ada ikan emasnya sekitar 10 ekor, ikan nilainya ada 5 ekoran, kemudian bawalnya 25 sampai 30 ekoran. Jadi di sana bisa campur, dan untuk tahu di sana isinya reviewnya itu rekan bisa lihat video saya yang lain gitu. Jadi seperti aja sih rekan-rekan sederhananya untuk kolam. Dan rekan-rekan bisa mungkin tertarik juga dengan kolam yang lebih sederhana yang hanya menggunakan 1 filter. Nah kemudian nah di sini mesinnya agak lebih besar ya, daripada yang tadi ya rekan-rekan. Ini rekan-rekan filter, dan di sini juga menggunakan pipa pembuangan ya. Nah jadi air yang masuk ke sini itu dia kalau penuh dia akan keluar ke sini gitu. Ini nah ini tipe pembuangannya ya, karena kan kalau air di sini full dia akan keluar sendiri.
Nah, ke sini. Jadi kalau ini kan airnya masuk tuh dari mesin ini, dia akan menyamakan posisi ketinggian air, dia akan keluar ke sini dan masuk ke tanah gitu kan, dan disedot lagi masuk ke tanah gitu. Nah, jadi ada dua posisi, di sini masuk ke filter, kita sini. Jadi ini yang paling sederhana rekan-rekan, dan alhamdulillah ikan sehat-sehat semua ya rekan-rekan, dan oksigennya tercukupi semua gitu rekan-rekan. Nah, kalau ini induk lagi. Indukan isinya hanya sekitar 1,3 ya, jadi 2 jantan dan 6 betina gitu. Saya taruh di sini. Dan ini buat konsumsi sehari-hari saya gitu, dan keluarga gitu, kalau lagi minat makan gitu. Jadi seperti aja sih rekan-rekan. Malamnya sederhana sekali, jadi rekan-rekan silahkan kalau mau nyoba untuk di area perkotaan. Ya, sangat kecil sekali ya kolamnya, yaitu 1x1 dengan tinggi 50 cm. Tinggi kolam kurang lebih ya hanya tinggi lutut saya aja sih. Ini alhamdulillah di sini saya bisa melihara ikan kurang lebih 500 ekor ya. Lebih nila di sini saja sudah kisaran 100 ekor ya, yang ukuran besarnya ini. Dan ini 200 ekor yang ukurannya paling besar 2 jarian lebih ya, di sana bawah. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau untuk rekan-rekan konsumsi sehari-hari, untuk hiburan, itu udah sangat menyenangkan sekali ya rekan-rekan. Jadi seperti itu aja rekan-rekan. Terima kasih udah mampir ke channel ini. Mohon maaf atas kekurangannya.